What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 15.3 yang setelah 1 minggu dirilis dan sudah digunakan juga. Apakah aman atau ada kendala dan gimana, layak update atau tidak, kita akan bahas di video ini. Jadi simak video ini hingga selesai, langsung aja check this out guys. Ya, tepatnya udah 1 minggu nih cuy setelah gue bahas iOS 15.3 di video gue sebelumnya di sini. Ya, sudah 1 minggu terhitung sampai hari ini ya. Jadi gue udah menggunakan iOS 15.3 pada iPhone 13 Pro gue. Di sini kita bisa cek langsung ke bagian settingan, lalu ke bagian general, lalu ke software update. Ini sudah iOS 15.3 dan gimana ya? Gue ngerasa selama 1 minggu terakhir ini untuk performance tuh aman ya, lancar. Tapi entah kenapa untuk beberapa apps kadang suka panas ya. Jadi kalau gue menggunakan aplikasi contoh ya TikTok gitu ya, misalkan TikTok ataupun aplikasi yang lainnya, kadang jadi lebih panas aja gitu. Cuman itu tergantung aplikasinya. Jadi gue mengasumsikan memang itu bukan dari iOS-nya, itu sepertinya dari aplikasinya. Padahal udah gue update dan memang sudah selayaknya setelah update iOS kita wajib juga update aplikasi di App Store kita di sini. Lalu kalian ke bagian profile ini. Nah, di sini kalian refresh aja seperti ini gitu loh. Jadi nanti kita update nih yang ada di sini nih. Nah, kalian bisa lihat ini sudah up to date dan by the way TikTok baru hari ini update. Pantesan. Pantesan nih. Kemarin gue kadang kalau TikTokan suka panas di bagian belakang gitu kalau kelamaan main TikTok gitu ya. Aneh banget, padahal Instagram dan lainnya tuh nggak ada masalah, tetap aman aja ini masalah panasnya kayak gitu. Tapi untuk performance bener-bener aman banget di iPhone 13, lancar, nggak ada nge-freeze, smooth lah intinya, lancar banget untuk mau aplikasi apa aja, mau buka aplikasi apa, mau sebanyak apa. Cuman itu tadi yang gue jelasin, kadang beberapa aplikasi memang perlu menyesuaikan kembali seperti itu cuy, kayak gitu. Jadi ya udahlah, kita bisa maklumin untuk performance tapi sejauh itu aman. Oke? Nah, gue mau ngasih tahu juga nih bug-bug yang gue alamin ya. Dan ini berdasarkan juga ya survei dari teman-teman gue, gitu apa aman apa enggak di sini. Nah, ini nih berdasarkan survei ternyata banyak juga laporan yang masuk di gue. Ada yang iPhone 12 series baterainya bermasalah atau jadi boros, atau ada yang baterainya iPhone 12 series juga tapi aman-aman aja. Untuk baterai menurut gue memang tergantung pemakaian sih. Nanti kita bahas baterai ya di akhir aja ya, kayak gitu. Jadi berdasarkan laporan dari teman-teman tuh ya, gue akhirnya nyobain juga, penasaran apa beneran bug gitu ya. Ternyata bener juga nih. Untuk yang pertama, bugnya adalah yang gue alamin. Gue nggak tahu ya ini di semua device atau enggak, tapi di iPhone 13 Pro khususnya ini dialami. Contoh kalau kita buka aplikasi kamera seperti ini ya. Kalau misalkan gue ganti ke slow motion, time lapse. Nah, ini time lapse, kalau kita time lapse sambil jalan seperti ini gitu ya, sambil gue pegang gini, ini aman cuy, nggak patah-patah. Ini aman tuh, kagak patah-patah pada saat time lapse. Tapi kalau misalkan gimana caranya? Si iPhone ini gue taruh di tripod gitu ya, misalkan seperti ini deh, gue taruh di sini, gue senderin kayak gini deh ya. Lu bisa lihat ya, gue play time lapse nya tuh, dia patah-patah. Lu bisa lihat ya, kelihatan nggak ya di layar ya, dia patah-patah cuy tuh ya, kelihatan ya, semoga kelihatan lah. Nanti gue zoom sedikit ya, kelihatan harusnya tuh. Lihat tangan gue nih, ini posisi tangan gue di atas gini ya, gue turunin ke bawah, patah-patah tuh ya. Tapi kalau time lapse gue sambil pegang gini, misalkan gue stop dulu ya, tuh kan patah-patah kan langsung. Nah, misalkan gue sambil pegang nih, tuh nggak patah-patah. Tapi kalau iPhone nih gue taruh iPhone ya seperti ini, gue diamkan, terus kita gerak-gerak, patah tuh, lu lihat tuh patah-patah ya, kelihatan ya. Tapi anehnya hasilnya nggak ada masalah, sama sekali tuh, hasilnya aman, nggak ada beda sama sekali, hasilnya aman-aman aja tuh. Cuman tetap terlihat patah-patah sih sebenarnya, tapi ya udah, tapi tetap lancar gitu. Jadi kalau misalkan gue diem gini nih, diem aja, nggak usah digerak-gerakin, diem, coba patah-patah nggak? Kagak kan kalau dipegang pakai tangan. Tapi kalau kita taruh pakai tripod gitu ya, kita taruh iPhone pakai tripod atau pakai ini aja deh, stand HP gini nih tuh ya, ini patah-patah bentar lagi tuh, patah-patah kan tuh. Gue juga bingung nih, ini dari iOS sebelumnya udah kayak gini atau memang baru di iOS 15.3 aja gitu loh. Jadi gue kurang tahu juga nih kayak gitu. By the way, thank you so much yang udah infoin ini bug ini. Ternyata gue mengalami juga. Jadi buat teman-teman yang mengalami juga sama, ya udah sabar aja, gue juga masih explore sih kira-kira kendalanya di mana di bagian time lapse ini nih, kayak gitu. Dan ini terjadi di iPhone 13 Pro ya, kayak gitu cuy. Ya, itu untuk bagian time lapse ya. Dan kadang juga kita kalau buka kamera juga lemot ya. Misalkan kita mau gini-gini ini, kadang lemot nih, nge-stuck, nge-freeze gitu loh. Lama banget, nge-freeze-nya lama. Misalkan kita ganti-ganti gini cepet gitu ya, kita ganti-gantinya cepet gitu, nge-freeze-nya lama banget kadang gitu. Itu tapi terkadang, nggak sering kayak gitu. Ya, bug selanjutnya adalah buka app library nih. Di bagian app library gini, keyboardnya kadang kagak muncul. Si kampret emang nih. Biasanya auto muncul gini nih. Ini lagi muncul. Kemarin-kemarin gue nyoba nih, pada saat gue giniin, nah gue slide kayak gini, ini keyboard kagak langsung auto naik. Nggak langsung auto muncul gitu loh. Cuman nah ini terkadang aja. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan ya, karena ini terkadang ada. Jadi kalau misalkan kita buka
buka app library seperti ini, kadang keyboardnya nggak auto muncul, dan itu terkadang, ingat terkadang, bukan keseringan ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah balas notif juga kadang si keyboardnya nggak muncul. Misalkan kayak gini nih, gue mau balas notif kayak gini ya. Nah, ini kadang keyboardnya nggak auto muncul nih, jadi gue nggak bisa nge-replay kayak gitu. Jadi kalau gue tap dan tahan kayak gini, nggak langsung muncul kayak gitu. Itu terkadang aja tapi ya, kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah bug pada iPhone storage. Ya, ternyata iPhone storage itu masih ada bug. Jadi nggak semua iPhone itu pada saat buka iPhone storage langsung cepet kalkulatinya. Ya, di sini gue cobain juga ya. Kita cek langsung aja iPhone storage-nya di iPhone 13 Pro gua. Bagian setting, lalu general, lalu iPhone storage. Ya, kita tunggu berapa lama ya. Ini memang udah menjadi PR sih, pekerjaan rumah bagi Apple. Harusnya bener-bener segera diperbaiki dan di-solve. Nah, kalian bisa lihat gue juga cukup lama ya, dan itu kagak gue potong ya videonya ya. Jadi cukup lama ya, tapi menurut gue nggak lama-lama banget, itu masih sebentar. Nah, cuman beberapa teman-teman nih di iPhone yang lain ya, mungkin di iPhone 13 Pro gue kayak gini, mungkin karena memang unitnya masih baru, jadi ya bisa aja cepet ya kan. Cuman buat teman-teman yang pengguna iPhone lain ya, silahkan komentar di bawah deh, kita sharing sama-sama. Memang salah satu solusinya cuman force restart aja iPhone-nya. Jadi kalau misalkan kalkulatingnya lama, ya udah iPhone kalian force restart aja. Tapi kalian bisa lihat tadi gue nggak lama ya, gue tetap cepet, aman. Cuman memang beberapa teman-teman atau beberapa iPhone pada teman-teman ini pada saat buka iPhone storage masih lama. Ya mungkin memang ini menjadi pekerjaan rumah bagi Apple ya, yang harusnya segera diperbaiki kayak gitu. Dan kita cek aja juga bagian iOS dan sistem data, gue 9 GB ya, dan ini masih normal ya. Kalau masih di bawah 10 GB itu masih normal, dan itu aman-aman aja cuy. Oke, tapi pada intinya di iPhone storage itu ya udah, intinya kalau misalkan kalian kalkulatingnya lama, force restart dulu aja iPhone-nya. Seperti itu cuy. Oke. Dan ya, kita masuk ke pembahasan terakhir yang mungkin menjadi pembicaraan paling ditunggu, yaitu masalah baterai pada iOS 15.3. Ya, sejauh ini jujur ini baru lowbat sekarang, baru 20% sekarang nih ya. Ini udah dari kemarin sore cuy, nggak bohong. Kita cek aja langsung ke bagian setting, oke? Lalu kita ke bagian baterai. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ya, di sini detailnya kalian bisa lihat, gua mulai charger terakhir di jam 3 sore, kira-kira mungkin 45 menit atau 1 jaman nih. Kalian bisa lihat ya, harusnya kelihatan ya. Jam 3 sore kemarin kalian bisa lihat, atau kalian bisa lihat aja di sini nih, last charge-nya tuh 98%, jam 16.52 tuh dicabutnya, jam 5 kurang kayak gitu. Dan ini baru 20% di sekarang sudah jam 14.47 ya. Sudah lumayan lama banget ya, menurut gua ini cukup awet. Dan ini memang penggunaan tergantung masing-masing, nggak bisa kita generalisasi. Gue ingetin lagi, masalah boros atau tidak itu tergantung pemakaian masing-masing. Jadi kalian nggak bisa mengeneralisasi, oh gua boros banget nih gitu, padahal di iPhone lain enggak. Nah, berarti kan masalah pemakaian tuh kayak gitu. Nah, kalian bisa lihat aja sendiri. Buat teman-teman yang pengguna iPhone 13 Pro juga bisa kalian pantau juga nih punya gua. Lu lihat aja ya, gua baru lowbat sekarang, baru muncul 20% tuh. Jadi ya udah, untuk baterai aman. Dan baterai health, nah baterai health gua masih 100% ya. Memang masih unit baru juga. Cuman gue ingetin lagi buat teman-teman, update OS itu bukan berarti bisa ngurangin baterai health, kagak. Kalau lu berkurang pada saat lu update iOS, iya memang udah waktunya berkurang baterai health lu. Dan lagian baterai health itu pasti akan turun selama iPhone-nya kita gunakan kayak gitu. Jadi lu nggak usah khawatirin baterai health cuy. Gunain aja sewajarnya. Kalau lowbat di charger, kalau penuh dicabut chargernya, seperti itu. Lagian gue udah jelasin juga masalah adapter dan lainnya di video sebelumnya di sini. Jadi buat teman-teman, gue rasa perihal baterai nggak perlu dikhawatirkan lagi lah ya. Dan gue rasa ini sudah aman ya baterai. Tapi buat teman-teman yang memang menggunakan device lama, ya udah, kalau memang baterainya boros atau sudah di bawah 80% baterai health-nya, ya udah ganti gitu. Cuman tetap sebisa mungkin dimaksimalin penggunaan atau pemakaiannya biar tetap irit juga baterai kalian, seperti itu. Kalian bisa lihat sendiri, gue aman di iPhone 13 Pro khususnya. Dan bahkan survei gue yang tadi udah gue jelaskan, survei gue itu di sini kalian bisa lihat terkait baterai, ada cukup banyak orang yang mengalami baterainya aman dan banyak juga yang merasa baterainya boros kayak gitu. Cuman menurut gue nggak terlalu banyak yang mengalami baterai boros, tapi yang mengalami baterai normal atau aman tetap banyak, seperti itu ya. Intinya tetap tergantung pemakaian ya, masalah baterai tergantung penggunaan masing-masing, seperti itu cuy ya. Kalian bisa lihat sendiri nih tuh activity gua kayak gini, kayak gitu cuy ya. Balik lagi ke pertanyaan di awal, apakah aman update iOS 15.3? Ada kendala atau tidak? Ya sebenarnya aman, karena memang Apple yang menyarankan untuk kita update. Kalau kalian nonton di video gue sebelumnya membahas iOS 15.3, kenapa harus diupdate, karena terkait security dan lain sebagainya. Ini adalah jembatan mungkin bagi Apple untuk update ke iOS 15.4 atau nantinya ke iOS 16 kayak gitu. Jadi buat gue, bagi teman-teman ya yang belum update, silahkan kalian update iOS 15.3. Masalah aman, pastinya aman, karena memang ya kalian bisa lihat sendiri sinyal aman. Gue unit internasional cuy,
cuy. Sinyal gue aman XL ataupun smartfren, kalian bisa lihat. Jadi menurut gue masalah no sinyal ya bukan iOS-nya yang disalah, jangan iOS-nya, jangan itu memang IMEI-nya nggak terdaftar atau bisa jadi SIM cardnya. iOS itu nggak salah cuy. Jadi update iOS itu memang sudah disarankan oleh Apple gitu loh. Ini tuh berlaku di produk Apple lainnya, mau iPad, macOS gitu ya kan, atau MacBook gitu. Jadi menurut gua tetap aman, update aja, pastiin aja koneksi internet kalian stabil, cepet ya. Kalau yang ingin menggunakan OTA atau over the air, kalau kalian mau menggunakan iTunes update secara lewat komputer silakan aja, nggak ada masalah kedua itu. Jadi menurut gua kagak ada kendala sejauh ini ya. Kalaupun ada kendala ya memang mungkin dari device-nya atau memang ada bug aja kayak gitu. Cuman seharusnya nggak ada kendala karena sampai saat ini gue menggunakan iPhone dari zaman iPhone 3G, gue menggunakan itu update iOS itu nggak ada kendala, justru memperbaiki karena memang Apple sendiri yang menyarankan seperti itu cuy. Tapi buat teman-teman yang memang gue nggak mau update dulu lah, gue stay di sini ya, itu nggak masalah juga, itu hak kalian. Tapi buat teman-teman yang memang mau update takut-takut gitu ya ataupun ragu-ragu, itu lo hilangin kayak gitu deh, nggak usah khawatir, update aja, itu pasti aman-aman aja seperti itu cuy. Oke, itu pesan gue buat teman-teman yang masih ragu update iOS terbaru ya. Ya udah segitu aja mungkin video gue kali ini, semoga bermanfaat buat kalian dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So see you next video, bye bye.